Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita bertemu di obrolan obrolan UMKM, obrolan komunitas ya. Seperti biasa dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol sama komunitas yang ada di Palembang. Nah, jadi pagi hari ini Cik Mita tentunya sudah mengajak atau mengundang teman-teman kita dari Wikimedia Palembang. Nah, kita bakal ngobrol tentang apa? Tentang tema kita yaitu Women in Science, merayakan kontribusi perempuan di bidang ilmu pengetahuan. Sebentar lagi kan 21 April ya, Hari Kartini. Jadi kita kayaknya ngobrol sama perempuan-perempuan hebat deh dari Wikimedia Palembang. Nah, jadi dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, mencak biasa acara ini kita siarkan langsung melalui YouTube kita RRI Palembang. Bisa ditonton secara langsung atau juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital. Serta yang ingin nanya-nanya juga boleh kaget ke line interaktif kita di 0711351656 atau ke WhatsApp kita di 0897 7884 884. Nah, untuk membahas secara rinci lagi nih atau lebih dalam lagi bersama teman-teman kita dari Wikimedia Palembang, sudah hadir di studio Pro 4 narasumber cantik kita pagi hari ini sesuai dengan tema kita ya, Women in Science, merayakan kontribusi perempuan di bidang ilmu pengetahuan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, ini kakak atau cek nih? Agak bingung ya kita. Jadi mau panggil apa dulu nih? Boleh. Boleh cek aja. Oke. Nah, jadi di studio Pro 4 ini dulur pendengar Pro 4 dari Palembang sudah ada teman-teman kita dari Wikimedia Palembang. Tapi Cek Minta tidak nak kenal kenyo. Biarlah teman-teman kita ini kenalan dewe. Silakan perkenalkan diri Anda masing-masing. Oke, dimulai dari aku ya. Halo semuanya, aku Galia Azra Salsabila selaku penanggung jawab kegiatan BWP 2026 ini. Oke, di sebelahnya ada siapa ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Musdalifah Salsabila, dipanggilnya Salsa aja. Aku anggota komunitas Wikimedia Palembang. Oke, jadi ada Galia dan juga Salsa Iya. yang sudah hadir di studio Pro 4 pada pagi hari ini, teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang ya. Kita langsung cerita-cerita nih. Mereka kan perempuan-perempuan dari Wikimedia Palembang. Mungkin nih dulu pendengar Pro 4 dari Palembang belum tahu atau pernah tahu tapi tidak tahu banyak tentang Wikimedia. Silakan deh dari Salsa atau Gania dulu nih yang mau menjelaskan sebenarnya apa itu Wikimedia Palembang. Boleh? Oke, aku ya. Jadi komunitas Wikimedia Palembang itu sendiri itu dibawahi sama Wikimedia Indonesia. Oke. Jadi emang Wikimedia Indonesia itu banyak ada di daerah-daerah di Indonesia ini. Salah satunya ya di Palembang. Kalau di Palembang itu jadi untuk nyunting kayak budaya di Palembang, makan makanan, tempat-tempat kayak wisata. Jadi untuk ibaratnya untuk mengenalkan Palembang itu ke semuanya gitu. Oke. Ada tambahan? Boleh tambahan sedikit dari aku. Kegiatan ini di Wikipedia Bahasa Indonesia. Kemudian ada Wikicodes,
Wiktionary dan masih banyak beragam-ragam lagi. Oke, salah Programnya. satunya pernah kita juga ngobrol sama teman-teman dari Wikimedia, mereka menyunting artikel tentang Sumatera Selatan, Palembang. Terus juga mereka kemarin ke Danau Ranau, Iya. ya. Terus mengeksplor kuliner yang ada di Sumatera Selatan. Waduh, pokoknya seru deh kalau kumpul sama teman-teman dari Wikimedia Palembang karena aktivitasnya benar-benar banyak sekali. Pastinya membantu Sumatera Selatan lebih dikenal lagi di kancah nasional atau internasional ya melalui Wikimedia ini. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita ialah Women in Science, merayakan kontribusi perempuan di bidang ilmu pengetahuan. Waduh, ilmu pengetahuan nih. Sebelumnya aku mau tahu dulu nih, Salsa sama Galia, Ya. ini masih kuliah atau sekolah SMA nih? Kami masih masih kuliah, semester 6. Iya, Semester 6. 6. Lagi sibuk-sibuknya nih. Tapi masih menyempatkan diri untuk aktif ya di komunitas Wikimedia Palembang. Betul, Mbak. Oke. Betul, Cek. Jadi memang sejalan atau setema dengan kita hari ini ialah merayakan kontribusi perempuan di bidang ilmu pengetahuan. Sebenarnya paling mendasar dulu deh. Kita kan perempuan sering dikatoke atau dicap, ya sudahlah untuk apa sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya di rumah ngurus anak, di dapur masak. Iya. Nah, kenapa kalian sebagai wanita ini ingin sekali nih sekolah yang tinggi? Sampai sekarang kan teman-teman lagi kuliah nih semester 6. Pastinya setelah kuliah nanti bukan hanya sekedar untuk lulus kuliah saja, tapi akan ke depannya mau cari kerja, berkarir dan lain sebagainya. Ada alasan-alasan lain nggak sih yang bikin teman-teman Galia dan Salsa ngotot nih, aku harus selesain kuliah aku dan niti karir ke depannya? Kalau dari aku sendiri sih di keluarga aku tuh harus sekolah tinggi-tinggi gitu untuk karir yang cemerlang gitu sih. Jadi aku maunya menata karir, enggak semata-mata hanya ibu rumah tangga gitu. Oke. Kalau aku tuh kenapa pengen sekolah tinggi-tinggi tuh karena aku tuh anak pertama dan cucu pertama yang ibaratnya tuh sekolah tinggi gitu di keluarga. Jadi pengen jadi panutan, terus pengen jadi ya kayak ya panutan gitu untuk satu keluarga gitu. Terus kenapa pengen sekolah tinggi tuh bukan cuman karena kan nantinya walaupun jadi ibu rumah tangga nih tetap harus punya pemikiran yang maju ke depannya karena untuk ngurus anak-anak, ngurus ini, jadi kita harus punya pendidikan gitu. Oke, benar sih. Karena walaupun kita di rumah, kalau kita sudah berpendidikan, pasti anak kita akan kita didik dengan dasar ilmu kita tadi. Betul. Benar. Nah, kalau boleh tahu teman-teman kuliah semester 6 jurusan apa aja nih? Kami jurusan administrasi publik. Administrasi publik. Wow, bisa jadi pegawai bank, bisa jadi administrasi lainnya ya, admin lainnya. Jadi memang kita punya goals tersendiri ya untuk di titik berpendidikan, dalam artian nggak menutup kemungkinan orang-orang yang tamat SMA nggak berpendidikan, tapi memang kita perlu jenjang yang lebih tinggi lagi dari sebisanya. Nah, menurut teman-teman kan sudah kuliah semester 6, terus dengan latar belakang keluarga yang berbeda, seperti kata Salsa tadi, anak pertama, cucu pertama yang kuliah di keluarga. Nah, menurut kalian seberapa besar sih peran perempuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini? Mengingat memang sudah banyak ya wanita-wanita sukses lainnya di luar sana yang sampai jadi menteri, sampai jadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan. Menurut kalian deh, seberapa besar pengaruhnya atau seberapa besar perkembangan ilmu pengetahuan untuk perempuan yang diperankan oleh perempuan saat ini? Cukup besar ya, Cek. Soalnya kan kita lihat tuh banyak banget perempuan-perempuan hebat, apalagi kami kemarin tuh ngadain acara itu untuk nyunting perempuan-perempuan hebat itu ternyata tuh banyak banget. Jadi banyak banget. Apa nih? Jadi teman-teman waktu acara ini yang ketika teman-teman Women in Science ini apa aja sih yang dikerjakan sebenarnya? Kami menyunting artikel baru di Wikipedia untuk
perempuan-perempuan inspirasi di Indonesia. Oke, berarti harus sesuai dengan fakta dong. Iya, Harus riset dong. Iya, harus riset. Wah, berapa lama dalam mengerjakan ini? Kami sekitar 2 minggu 2 minggu. untuk mencari tahu sumber-sumbernya itu. Oke, berarti memang ada prosesnya ya sebelum Iya. menerbitkan satu Artikel. artikel gitu kan, nggak semata-mata Ujung Palembang basing-basing bae gitu ya. Iya. Oke, nah ngapa di sini teman-teman memilih untuk tema Women in Science, menyerayakan kontribusi perempuan di bidang ilmu pengetahuan? Ini tema dari pusat kah atau memang ini dipilih bersama nih dengan teman-teman seluruh Indonesia? Kopdar BWP itu sendiri sebenarnya kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati International Women's Day, yaitu pada 8 Maret. Tetapi karena kita lebaran ya Kak, jadi mundur Maret akhir sampai April ini. Oke, berarti dalam rangka memperingati Hari Wanita. Iya. Oke, tapi sekarang sebentar lagi kita akan Iya, memperingati peringati Hari Kartini. Kartini ya di 21 April nanti nih. Nah, jadi di sini teman-teman banyak dong mendapatkan informasi-informasi baru dengan menyunting artikel, dengan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Ketika teman-teman menemukan wah banyak sekali nih wanita-wanita hebat di Indonesia ini. Tanggapan teman-teman seperti apa sih? Keren banget perempuan-perempuan hebat di Indonesia itu. Jadi salah satunya nih Cek, salah satunya itu ada I Gusti Ayu Rapek. Jadi I Gusti Ayu Rapek itu adalah salah satu tokoh perempuan di tanah Bali. Jadi dia itu adalah pendiri pendidikan di Bali itu. Jadi kan awalnya tuh Salsa nggak tahu kalau misalnya ada perempuan-perempuan hebat ini, kayak kalau yang kita tahu tuh kayak yang udah jadi menteri, yang udah jadi presiden. Nah ini salah satunya itu yang jarang diketahui orang. Jadi itu keren banget Cak. Oke, kalau salsa itu ya. Nah kalau dari Galia sendiri ada yang ini nggak sih? Ada yang keinget terus sampai sekarang? Kalau Galia tuh keingetnya kayak Siti Aminah Tardi itu perempuan yang menyuarakan suara-suara perempuan kayak tentang kekerasan, hak asasi perempuan gitu Kak. Berarti memang perempuan untuk perempuan ya Iya. di sini ya. Betul. Kita sebagai perempuan juga harus mempublikasikan nih orang-orang yang tadinya seperti kata Salsa yang kita tahu kan cuma menteri-menteri, terus ada juga beberapa mungkin pahlawan-pahlawan wanita. Nah, ini jarang terekspos, maka dari itu teman-teman dari Wikimedia mengeksposnya. Wow, keren nih. Jadi di sini nih dulur-dulur bisa tahu nih kira-kira siapa-siapa aja nih yang mereka sebutkan tadi, bisa langsung dibaca di artikelnya ya di media sosial atau di Di Wikipedia. Wow. Keren ya. Ini kemarin berarti ngerjainnya bertepatan dengan momen halal bihalal dong. Karena kan mepet ya. Oh enggak, jadi diundur, bener-bener diundur. 5 April kami ini kegiatan Kopdar BWP ini. Oh, oke. Kopdarnya kalau boleh tahu di mana kemarin? Di BLV Cafe. Oh, oke. Jadi di pending dulu karena lebaran ya. Iya. Ketemunya lagi setelah lebaran. Iya. Oke, benar. Sejauh ini kemarin yang tergabung dalam proyek ini ada berapa orang sih teman-teman yang ikut serta? Biasanya kan Wikimedia nih kayak kemarin ke Danau Ranau 12 orang tuh. Nah, untuk proyek kali ini ada berapa banyak anggota sih yang dipakai? Ada 15 orang, sekitar 7 itu dari inti Wikimedia dan sisanya untuk umum. Oke, berarti umum juga tergabung. Iya, boleh. Di luar komunitas Iya, Wikimedia. boleh. Wow, iya minta nak melo ya. Melo Boleh, rame-rame. boleh banget. Melo merame-rame ke ya dak sih. Jadi kayak ketemu kawan-kawan baru juga ya. Oke, keren. Nah, berarti kan ada 15 orang. Iya. Berarti teman-teman nge-upload atau apa namanya tuh ngeluarin artikel 15 juga atau lebih? Lebih. Berapa banyak? Ada targetnya kah? Ada. Oh, Ada. oke. Jadi satu orang itu ada 2 suntingan artikel. Jadi masing-masing orang, jadi 15 orang tuh dapat dua suntingan artikel gitu. Jadi Iya, ada totalnya sekitar 30. Sekitar 30 artikel. Nah, teman-teman yang bukan dari Wikimedia tadi, orang-orang biasa lah ya, kalau kata kita bukan masyarakat Wikimedia nih, belum terbiasa menyunting. Mereka
bagaimana feedbacknya atau gimana nih perasaan mereka, cerita-cerita nggak sih sama kalian, wah ternyata menyunting menyenangkan ya atau ada cerita-cerita lain dari orang-orang yang belum terbiasa menyunting ini tadi? Kalau dari Galia sendiri sebagai penanggung jawabnya itu, mereka tuh menghadapi kayak apa sih kesalahan-kesalahan gitu. Terus beberapa artikel juga ada yang kayak ke detect AI gitu, padahal kan mereka nulis sendiri. Mungkin itu yang jadi tantangan sendiri bagi mereka. Oke, kalau dari Salsa ada yang cerita-cerita nggak nih anak-anak sama Salsa? Jadi kan salah satu anggota juga yang ikut menyunting itu. Jadi kalau Galia kan PJ-nya, kalau Salsa juga sama-sama anggota gitu. Jadi teman-teman Salsa ini juga merasa kayak wah ternyata tuh banyak ya orang-orang hebat nih, cewek-cewek hebat gitu. Apalagi kan kemarin tuh bukan cuman cewek aja yang nyunting, ada cowok juga. Jadi mereka tuh ngerasa kayak oh ternyata cewek itu hebat ya di ini. Jadi nggak dipandang sebelah mata gitu sama cowok-cowok gitu. Oke, berarti memang benar-benar hebat ya. Banyak sekali loh dari sekian banyak orang-orang berpengaruh di Indonesia nih. Semuanya nggak bisa kita kenalin kalau kita nggak baca-baca artikel. Kayak kata teman-teman tadi ya, ternyata banyak sekali. Dari Sumatera Selatan atau dari Palembang sendiri ada 30 artikel. Iya. Itu diikuti oleh berapa kota nih untuk Wikimedia? Untuk 15 komunitas di Indonesia. 15 komunitas. Satu komunitasnya dapat 30. 30 kali 15 banyak. Iya, Hampir 400-an ya, 400 artikel baru dipublish oleh Wikimedia. Wow, keren nih. Jadi memang kita jadi tahu nih teman-teman, banyak yang nggak terekspos sama kita sebagai generasi-generasi penerus nih. Setelah disunting bisa kita baca sekarang updatean terbarunya ya, updatean paling baru nih, paling lengkap kayaknya informasinya. Seperti kata Salsa tadi, ada yang pencetus pendidikan di Bali untuk dari perempuan juga, sama Salsa. Galia juga sudah tadi bilang ada juga lagi. Kalau dipikir-pikir emang sebanyak itu ya. Iya, banyak Banget loh. Jadi kayak orang-orang tuh tidak menyangka bahwasanya wah sebanyak ini ya ternyata. Wow, keren sekali. Nah, teman-teman dari Wikimedia Palembang sendiri menemukan kesulitan enggak sih pada saat menyunting artikel ini? Yang mana nih kan tadi si Salsa bilang ini ternyata dari Bali. Kalau dari Palembang sendiri ada enggak sih untuk mencari wanita-wanita hebat ini? Dari Palembang sendiri itu sulitnya untuk sumbernya sih Kak, sumber-sumbernya. Belum banyak dipublikasi. Iya, belum banyak dipublikasi. Jadi teman-teman kebanyakan menyunting yang di luar ya. Itu pun kemarin Salsa nyunting itu cuman ada satu buku yang membicarakan tentang I Gusti Ayu Rapek ini. Jadi dari satu buku itu, karena kalau kita baca bukan beratus-ratus halaman, mungkin orang-orang kan agak males ya baca buku. Jadi Salsa buat jadi satu artikel yang ringkas gitu biar orang paham. Oke, kalau di Palembang kesulitannya di situ ya. Kesulitan untuk mencari sumbernya, sumber yang terpercaya pastinya ya. Kayak Salsa tadi kan dari satu buku. Nah, kalau Galia sendiri kemarin bahas apa nih waktu membuat artikel? Galia sendiri sih membantu teman-teman untuk yang belum bisa atau ada kendala gitu aja sih Kak. Penanggung jawab sebagai PJ ya, lebih mengarahkan ya. Berarti teman-teman semua yang menyunting itu sumbernya dari buku, dari internet, terus dari media cetak mungkin ya. Oke, keren loh. Aku nggak jadi ikut. Aku orangnya nggak mau baca-baca ya soalnya. Kalau baca yang ringkas kayak kata Salsa tadi, jadi satu halaman ringkas di semuanya ada, itu aku suka. Tapi kalau mau baca buku yang beratus-ratus halaman, aku nggak suka. Jadi itulah keunggulan atau itulah adanya Wikimedia tadi ya, mempermudah hidup kita loh, bener-bener. Kayak kemarin juga cerita kalian jalan-jalan ke Danau Ranau Kak, ternyata ada makanan ini, ternyata ada curup ini, ternyata ada ini itu, pokoknya seru aja itu kalau kita sudah tahu dari satu artikel. Jadi kalau kita nak datang ke satu tempat, kita bisa tahu dari artikel-artikel tersebut. Nah, Salsa dan juga Galia nih, kalian kan di Palembang tadi bilang ada 15 orang perempuan, terus dari daerah lain juga ada yang laki-laki. Nah,
dalam menyunting ini kan ada timeline atau ada semacam halnya deadline-nya lah nih, tanggal-tanggal dikumpul mana satu orang dua artikel ya, ngerjainnya itu pusing ya. Nah, ketika ini kan tadi kesulitan-kesulitan ditemuinya pastinya tuh sumbernya kayak kata Galia tadi. Nah, ada kesulitan lain nggak sih semisal selain dari sumber? Apakah mungkin menentukan perannya sendiri, wanitanya sendiri, atau kesulitan-kesulitan lain deh yang bikin kalian terhambat dalam menyunting satu artikel? Kesulitan Kalau Galia yang dia cari-cari tokohnya coba. iya, aku yang mencarinya. Oh, Jadi oke. tinggal mereka yang merekap artikel itu, menuliskannya. Nah, Galia dapat nama-nama itu dari mana nih, nama-nama tokohnya? Di internet sih sebenarnya itu cukup tantangan juga ya, terberat. Soalnya sumbernya tuh juga pas-pasan. Ya gitu Kak. Jadi teman-teman dari Wikimedia yang menyunting atau yang ikut dalam kegiatan itu tinggal mencari tahu. Iya. Galia ada sudah lebih lengkapnya. Galia sudah kasih nama-namanya nih, Iya. asalnya dari mana, tinggal cari dari segala sumber. Iya. Oke, berarti tanggung jawabnya di kamu ya. Iya. Untuk mencari cikal bakal yang Penulisan. penulisannya tadi di Galia. Oke. Nah, teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang, seperti yang sudah Mita sampaikan tadi bahwasannya acara ini kan disiarkan di YouTube ya. Kalau nak nanya boleh nanya langsung ke YouTube atau ke line telepon kita di 0711351656. Karena kita bakal break dulu sebentar. Kita bakal ngobrol lagi sama wanita-wanita inspiratif dari Wikimedia Palembang. Untuk teman-teman jangan lupa tanya, mau tanya apapun langsung nanti kita jawab di sini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jingolah jingo, ado bidar di sungi musing.
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih kita di Pro 4 RRI Palembang pada pagi hari ini ya. Dan dengan obrolan komunitas bersama teman-teman kita dari Wikimedia Palembang. Nah, setelah tadi kita ngobrolin tentang merayakan kontribusi perempuan di bidang ilmu pengetahuan melalui artikel-artikel yang mereka sunting, sebanyak ratusan artikel dari beragam Wikimedia seluruh Indonesia, dari Palembang, mungkin dari daerah-daerah lain ya, banyak ya, 30 ya? Iya. 17 daerah, 17 kabupaten dan kota, bukan 17 daerah deh pokoknya di Indonesia ya. Jadi dikaliin aja tuh 30 kali 17 kali 2 ya, banyak. Nah, kita ngobrolin lagi nih tentang mereka kemarin tuh juga aku lihat-lihat di media sosial lagi kumpul-kumpul nih, lagi bareng-bareng nih sama yang lainnya di acara mereka ialah Wiki Nusantara. Duh, siapa-siapa aja yang berangkat Wiki Nusantara? Kayaknya seru sekali nih kegiatan mereka di Wiki Nusantara ya. Nah, kita nanya langsung sama teman-teman kita dari Wikimedia Palembang untuk kegiatan Wiki Nusantara kemarin nih. Ini dilakukan sebelum kegiatan yang ini ya? Iya. Sesudah yang ini. sesudahnya. Berarti ini April awal Wikimedia Nusantara di pertengahan. Berarti baru-baru ini dong. 10, Baru iya. pulang dong. Ah, Iya kan? Senin kemarin pulang. Nah, Senin kemarin baru pulang nih. Nah, Wikimedia Nusantara kalau boleh tahu ini seperti apa sih? Siapa saja yang berangkat sih kemarin sebagai perwakilan? Yang berangkat itu ada 4 orang. Mhm. Galia sendiri ikut serta dalam Wiki Nusantara, terus ada Kak Yolanda, Elivia, sama Kak Jawa. Oke. Berarti berempat untuk dari Iya, dari perwakilan Palembang. perwakilan Palembang. Perwakilan daerah lain? Banyak sih Kak, ada sekitar 5. Oh, oke. Tapi Mungkin tergantung keaktifan komunitasnya juga Kak. Oke, berarti kalau komunitasnya nggak aktif nggak diajak ya? Mungkin cuma satu perwakilan. Atau 2 Iya, perwakilan, iya benar. Berarti kemarin seluruh Indonesia bisa dikata komunitas Wikimedia berkumpul di Iya. satu atap. Iya, di situ. Kalau boleh tahu di mana nih kemarin dilaksanakan? Dilaksanakannya di Makassar Kak. Mm-mm. Di Makassar. Iya. Oke. Untuk kegiatannya dari tanggal berapa sampai tanggal Dari berapa? tanggal 10 sampai tanggal 12 Kak. 10 sampai Tanggal 11 sampai tanggal 12. Berangkatnya tanggal 10. Oke, berarti 2 hari di sana ya, 2 hari untuk perjalanan. Betul. Oke, keren nih, keren. Nah, kalau boleh cerita-cerita sedikit kegiatan apa aja sih yang dilakuin waktu Wiki Nusantara? Berarti kesempatan kali ini Salsa belum terpilih ya? Tapi yang ke Danau Rano kemarin Salsa ikut nggak? Enggak ikut. Nggak juga. Galia juga nggak Oke, ikut. Galia juga nggak ikut. Berarti memang digilir ya. Yang Iya. udah gantian yang lain lagi. Mungkin nanti tunggu ke mana lagi ya, Iya. Salsa ya. Kalau Galia boleh cerita-cerita nih kemarin gimana nih Wikimedia Nusantara? Untuk hari Jumat itu pertama kali ketemu sama mereka itu ketemu sama pendirinya, pendiri Wikimedia Indonesia. Dia memperkenalkan kenapa ia membuat Wikimedia Indonesia itu sendiri. Hari kedua, hari pertama, hari hanya itu kami foto walk di Masjid Kuba 99 ke Monumen Mandala sama Museum Lagaligo. Oke. Berarti banyak ya yang didatengin ya. Itu dalam rangka apa nih teman-teman jalan-jalan itu sekalian menyunting artikel kah atau ada tujuan-tujuan lain di Wikimedia Nusantara? Itu tuh untuk perkenalan kami untuk berbagi kisah, pengalaman dan gagasan dalam berkontribusi di Wikimedia Palembang Wikimedia Indonesia itu sendiri. Oke, Wikimedia Indonesia. Nah, ini kan berarti Wikimedia Nusantara. Tadi ada sekitar 18 komunitas, 17 atau 18 komunitas yang ikut berkumpul, yang mana semua atau teman-teman dari berbagai kota ya berkumpul jadi satu di Makassar. Nah,
apa sih pengalaman yang tak terlupakan oleh seorang Gania ketika mengikuti Wikipedia Nusantara? Pengalamannya itu ya bertemu sama teman-teman dari Medan, Madura, Bali. Kami tuh mencari oleh-oleh bareng-bareng gitu, Kak. Berarti nyempetin Mantai diri juga bareng, mantai iya. bareng. Oke, keren ya. Jalan-jalan juga bareng. jalan-jalan. Seperti itu, keren sekali. Nah, hal apa sih yang Gania dapatin ketika Gania pulang ke Palembang, ketika Kak Gania sudah selesai mengikuti Wikimedia Nusantara? Apa sih yang bisa Gania bagiin sama teman-teman di Wikimedia Palembang? Kami sendiri itu saling ngobrol antar komunitas untuk permasalahan-permasalahan di Wikimedia itu sendiri apa gitu. Oke, berarti memang banyak hal yang didapat ya yang bisa dibagiin sama teman-teman di Palembang. Nah, kalau Salsa nih, Salsa kan belum banyak ikut kegiatan, misalnya kemarin ke Danau Ranau belum terpilih, ini ke Makassar belum terpilih juga. Goalsnya Salsa di Wikimedia itu apa sih sebenarnya? Pengen kemana atau pengen nyunting artikel yang seperti apa? Sebenarnya salah satu suka sama kalau Wikimedia itu lagi photo walk gitu. Jadi kan cari tempat-tempat itu. Nah, salah satu juga pengen ada ngajuin gitu. Wikimedia tuh mau ke Danau Toba, ya kan? Sama Banda Neira. Rencananya Wikimedia Palembang itu rencananya mau ke Banda Neira, tapi masih proses pengajuan gitu. Oke, keren nih. Proses pengajuan untuk ke Banda Neira atau ke Danau Toba ya, Iya. tadi dua pilihan itu. Nah, ini kan prosesnya cukup panjang. Apa aja sih persyaratannya atau apa aja syarat dan ketentuannya biar teman-teman dari Wikimedia Palembang bisa berangkat ngelakuin atau ngejalanin kegiatan itu di Banda Neira atau tadinya di Danau Toba nih? Karena kita itu kan masih baru ya Cek di Wikimedia, jadi anggota inti komunitas itu. Jadi yang mau menyelenggarain itu tuh Kak Yolan. Jadi Kak Yolan yang buat kayak anggaran gitu, yang ngajuin dulu ke pihak pusat. Jadi Salsa itu sama Galia itu belum banyak tahu gimana proses ngajuinnya itu. Oke, berarti syarat dan ketentuannya semuanya Kak Yolan ya. Iya Kak Yolan. Tinggal berangkat ya. Oke, nah kenapa Salsa memilih Banda Neira atau Danau Toba nih untuk program kerja Wikimedia Palembang ke depannya? Karena yang pertama tuh indah banget kalau Banda Neira sama Danau Toba tuh. Terus kayaknya kalau untuk photo walk itu banyak banget yang bisa kita sunting jadi artikel gitu. Jadi yang kita untuk mengenalkan daerah tersebut gitu. Oke. Karena kan di Sumsel sendiri kan udah banyak kan, udah kayaknya makanan tuh udah semua. Jadi pengen ngekspor daerah lain. Oke, kayak kemarin ya ke Danau Ranau, makanan, tempat wisata, curup segala macam kan udah nih. Iya. Terus makanan-makanan khas Palembang, tempat-tempat wisata Palembang semuanya selesai atau sudah kalian sunting. Iya. Berarti targetnya ke depannya kalau ada kegiatan lagi ke daerah lain, Iya. kota-kota lain seperti itu. Oke. Nah, siapa nih yang mau nanya sama teman-teman kita boleh ya. Tanya di line telepon kita 089778848884 atau di interaktif kita 0711351656 karena kita masih punya banyak waktu buat ngobrol sama teman-teman dari Wikimedia. Nah, Sekolah Nusantara oke, sudah kita jelaskan juga tadi banyak pelajaran yang didapat. Terus ke depannya program kerjanya apa? Nah, dalam waktu dekat ini Wikimedia akan ada kegiatan-kegiatan lagi nggak sih? Ada. Apa tuh? Kopdar ya? Kopdar lagi. Kopdar lagi. Sembari menyunting kah? Atau sekedar kopdar aja nih? Sembari menyunting. Oke, temanya kalau boleh tahu temanya apa nih? Kita akan mengupload foto di Wiki Commons. Iya. Jadi Wiki Commons itu kita ngupload foto-foto, banyak-banyak foto gitu untuk kita jelasin jadi artikel lagi gitu. Oke, berarti balik lagi tetap menyunting artikel-artikel ya? Iya, tapi yang ini bagian foto-foto doang. Foto-foto. Iya. Oke, itulah kalau kita mengetik misalnya Jembatan Ampera, fotonya keluar tuh. Iya. Foto-fotonya doang ya. Iya. Oke, benar. Nah, ini dalam waktu dekat ya akan dilaksanakan. Iya. Nah, kalau orang-orang kan ada program tahunan nih. Kalau dari Wikimedia sendiri ada tahunan nggak sih? Kayak program kerja tahunan ada yang per 1 bulan, ada yang triwulan, ada yang 1 tahunan nggak sih kalau dari Wikimedia? Ini kan masih di awal-awal tahun nih. Mungkin goalsnya untuk tahun ini tuh seperti apa di Wikimedia?
Mungkin kita akan lebih aktif lagi ke kegiatan-kegiatan Wikimedia lainnya ya Kak, seperti Kopdar, Wikilati, apa lagi? Wikikammons, Wikicools, iya. Wiktionary Oke, berarti masih banyak ya. masih banyak. Apalagi ini masih di awal tahun nih. Iya. Capek banget kalau ingat ini masih di awal tahun tapi udah di bulan 4 gitu kan. Nanti lagi besok bulan 5 nih habis nih 2026. Berarti teman-teman banyak sekali yang teman-teman dapatkan ya dari Wikimedia pastinya. banyak Banyak loh. Relasi baru, Iya, teman-teman baru, terus juga pengalaman-pengalaman baru. Dan mungkin kalau teman-teman keluar Sumatera atau jalan-jalan bakal ketemu sama teman-teman Wikimedia juga dong di daerah lain. Iya. Betul. Oke, keren ya. Nah, dari teman-teman sendiri kita kembali ke tema kita nih hari ini. Tadi kita ngomongin tentang perempuan ya, perempuan yang berkontribusi di bidang ilmu pengetahuan, kan banyak sekali nih. Kalau dari Salsa dan juga Galia, sebenarnya kalau ngomongin cita-cita kan random nih. Terkadang ada yang kita kuliahnya di jurusan keguruan, tiba-tiba nggak jadi guru, malah jadi apa gitu kan, kerja kantoran. Nah, kalau dari teman-teman sendiri kan sebagai perempuan nih, punya sebuah cita-cita nggak sih untuk memajukan atau untuk memperkenalkan lebih banyak tentang ilmu pengetahuan ini? Mungkin pengen jadi guru kali ya. Oke. Kalau Salsa punya. Jadi kan Salsa tuh jurusannya administrasi publik. Jadi administrasi publik itu bukan cuman kayak admin itu, tapi bahas tentang negara. Nah, jadi cita-cita Salsa itu cukup random, cuman ini salah satu wishlist. Jadi pengen jadi gubernur. Oke, jadi gubernur kayaknya terinspirasi sama Ibu Sherly kali ya. Iya. Ibu Sherly tuh. Nah, kalau dari Galia sendiri gimana nih Galia? Kalau aku sendiri sih inginnya jadi Kejaksaan Agung sih, pegawai kejaksaan. Oke, pegawai Kejaksaan Agung. Itu bisa dicoba melalui CPNS. Iya. Oke, berarti kita kan punya cita-cita sendiri ya, pastinya punya punya alasan lah untuk memilih cita-cita itu. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, gimana cara ngebangun lingkungan yang lebih inklusif lagi nih bagi perempuan di dunia penelitian dan akademik? Seperti yang lagi viral sekarang, di dunia akademik pun perempuan yang menjadi korban. Betul. Perempuan lagi, padahal bisa dikata kalau kita di kampus nggak mungkin ya pakai baju yang aneh-aneh gitu kan. Kok bisa sih gitu di lingkungan akademik perempuan tetap menjadi korbannya? Menurut teman-teman gimana sih cara membangun lingkungan yang lebih inklusif lagi, lebih aman, lebih nyaman untuk para perempuan saat ini? Kalau Galia sendiri sih dengan memilih-milih kawan ya Kak, misalnya dia agak mengarah ke negatif langsung di cut off sih, singkat saja tidak perlu lama-lama ya. Kalau dari Salsa gimana nih Salsa? Kalau dari Salsa, kalau mau buat ruang inklusif untuk perempuan itu mungkin ya kayak emang cari-cari teman yang baik. Tapi kan kalau orang jahat tuh nggak memandang kita teman atau lawan kan, jadi mungkin bisa ngubah mindset orang-orang gitu. Kalau ya perempuan tuh setara gitu, jadi nggak harus dijelekan atau dilecehkan gitu. Iya betul loh, apalagi di lingkungan pendidikan loh. Kapan lagi, di mana lagi loh tempat nyaman untuk kita para perempuan ya? Pastinya tempat aman, nyaman tuh sulit kali kita temukan. Jadi sekarang teman-teman lebih waspada aja ya sebenarnya ya. Dan juga nih nggak serta-merta menyalahkan semua wanita menggoda karena pakaiannya, tidak ya. Terbukti ya sekarang, terbukti loh. Terbukti bukan dari pakaian, dan itu sudah diusut ya. Alhamdulillahnya sudah ada titik terang lah ya, orang-orangnya udah dipampangin di seluruh media sosial, sudah terkenal ya. Dan kalau di lingkungan teman-teman nih, ada nggak sih yang toxic itu? Kalau tadi kan Salsa dan kalau tadi Gania bilang kalau udah kelihatan kan langsung cut off, nggak usah banyak bicara lagi, nggak usah panjang lebar, langsung cut off aja. Kalau di lingkungan pernah kejadian nggak sih kayak gitu, misalnya terhadap perempuan yang entah itu dilecehkan? Kita tuh kadang bercanda tapi kelewatan. Lingkungan kampus sih biasa kok nih baper nih main-main bay, ya tahu kita sakit hati. Di lingkungan kalian pernah gak sih ketemu yang cewek itu tidak di Wikimedia ya, tapi di lingkungan lain kampus mungkin atau circle tongkrongan, pernah gak sih ketemu yang cewek itu? Di circle sih Galia pernah ya Kak ya, cuman kayak
Galia tuh taunya dari temen Galia yang lain kalau dia tuh ngarahnya ke pembulian bisa jadi ya. Jadi singkat saja sih Galia langsung cut off, nggak banyak bertubi-tubi untuk ngomongin ke mereka gimana gitu, langsung bye. Oke. Kalau Salsa gimana Salsa? Kalau Salsa sih nggak ada ya Kak, tapi nggak ada yang cek, tapi seringnya tuh kayak catcalling gitu. Jadi masih ya, jadi masih banyak orang-orang itu, kayaknya khususnya orang-orang yang mungkin bapak-bapak ya mungkin yang gitu, yang suka catcalling orang-orang, padahal kan kita tuh nggak kenal, hanya papasan misalnya di jalan, tapi masih dapat catcalling gitu. Iya loh. Yai. Ya kan. Tapi di sini kita sudah bisa membatasi lah ya, kayak Gani Galia tadi langsung cut off aja Kak, selesai. Kalau dari Salsa sendiri biasanya yang catcalling segala macam itu memang sudah termasuk bentuk pelecehan pada perempuan ya. Oke, jadi memang lingkungan yang aman nyaman pastinya buat kita juga nggak kemana-mana gitu, bakal terasa aman dan betah pastinya. Oke, terakhir deh sebelum kita tutup obrolan kita di obrolan komunitas pagi hari ini nih, Galia dan Salsa, mungkin ada closing statement dari teman-teman atau pesan-pesan dari Galia dan juga Salsa untuk wanita-wanita, perempuan-perempuan hebat di luar sana yang nggak cuman bergerak di bidang ilmu pengetahuan aja, tapi seluruh perempuan dan seluruh wanita yang ada di sekitar kita. Silakan. Mungkin perwakilan Salsa aja kali ya. Oke, Salsa ya, perwakilan nih satu aja. Kalau salah satu buat perempuan-perempuan di luar sana, mungkin kejarlah mimpi tuh tinggi-tinggi, walaupun nanti kita akan kembali ibaratnya ke dapur, tapi tetap kejar mimpi itu, karena kita nggak tahu masa depan kita tuh gimana. Jadi tetap kejar terus juga motivasinya kalian tuh semua perempuan hebat, mau cuman ibu rumah tangga, mau S1, S2, kalian tuh semuanya hebat. Oke, jadi teman-teman gak pandai-pandailah kita memilih, pandai-pandailah kita membuat arah hidup kita kemana ya. Karena itu dari diri kita sendiri. Oke, jangan pernah terikut atau jangan pernah ikut-ikutan dengan hal-hal yang belum jelas dan belum pastinya. Nah, kalau teman-teman dari pendengar kita Pro 4 ada di Palembang pagi ini kepo nih sama suntingan-suntingan teman-teman, bisa lihat kemana sih suntingannya? Bisa langsung cek ke Wikipedia Indonesia. Wikipedia Indonesia. Langsung ya teman-teman mau cari apa Wikipedia ada semua. Nah, kalau pengen tahu tentang komunitas Wikimedia Palembang seperti apa? Bisa di follow Instagram kita Wikimedia Palembang. Kita juga ada TikTok Wikimedia Palembang juga. Oke, nah sudah dipermudah ya dengan adanya media sosial dan juga Instagram serta TikTok. Jadi teman-teman dengan mudahnya bisa mengetahui lebih banyak tentang Wikimedia Palembang dan juga artikel yang disunting tadi di Wikipedia. Oke, terima kasih buat Salsa dan juga Galia yang sudah datang ke Studio Pro 4 ngobrol sama Mita tentang tema kita hari ini, ialah Women in Science, merayakan kontribusi perempuan di bidang ilmu pengetahuan. Tak sabar Cak Cuci Mita cari narsum untuk agak hari Kartini ya. Tanggal 21 April loh, sebentar lagi dak terasa nian. Apa kita pakai kebaya bacanya? Mudah-mudahan perempuan-perempuan di Indonesia seperti kata teman-teman kita tadi bisa menjadi perempuan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bisa menentukan pengennya mau jadi apa dan kemana. Kalau seperti itu Cik Mita pamit dari obrolan komunitas pada pagi hari ini dan juga pamit dari ruang dengar dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Setelah ini bakal ada Sriwijaya Siang berkawan sama Wadola. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.